Kita akan melanjutkan ke sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga akan menampilkan materi dengan judul Dukungan Standar Manajemen Lingkungan menuju Industri Berkelanjutan. Materi ini akan disampaikan oleh Pak Tri Hendro Utomo. Dan saya mengingatkan sekali lagi bahwa seperti yang presentasi sebelumnya, Google Form akan dikirimkan oleh panitia pada saat Pak Hendro menyampaikan presentasinya. Silakan diisi seperti biasa. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti link pertanyaan Google Form ini akan kami tutup 1 menit setelah Pak Hendro menyelesaikan presentasinya. Baik, sekarang waktunya untuk menyampaikan presentasi yang ketiga dan silakan Pak Tri Hendro untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah outline diskusi kita 30 menit ke depan. Jadi nanti kita akan bicara terkait dengan pengelolaan lingkungan, terus perangkat pengelolaan lingkungan, sedikit kita membahas tentang ISO TC 207 manajemen lingkungan. Kita masuk ke bagian keempat terkait dengan sistem manajemen lingkungan, kemudian kita melihat terkait dengan penilaian daur hidup, intervensi standar, dan kesimpulan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita coba lihat dulu. Jadi sebenarnya lingkungan itu adalah fleksibel, Bapak Ibu sekalian. Jadi lingkungan itu tergantung seperti apa kita akan mengelolanya. Gitu ya. Jadi apakah kita tetapkan dia seperti itu, tanpa kita harus eksploitasi, atau kita kelola, kita jadikan infrastruktur, kita buat perumahan, atau kita buat sarana industri, atau seperti apa, itu semua adalah keputusan di tangan kita. Jadi lingkungan itu sangat fleksibel sekali. Nah, ketika kita merubah itu, merubah lingkungan, berarti ada yang hilang di situ. Salah satu terkait dengan daya tampung dan daya dukung. Sehingga ketika daya dukung daya tampung itu hilang atau berkurang, maka kinerja lingkungan akan berkurang. Nah, ketika terjadi kekurangan ini, maka ada pihak yang berkepentingan di sana. Pemerintah, konsumen, masyarakat, industri, dan LLM, yang mereka berkepentingan bagaimana kinerja lingkungan tetap terjaga. Jadi ke sisi lingkungan kita eksploitasi, tapi di sisi lain bagaimana lingkungan tersebut lingkungan tetap terjaga, sehingga kinerja lingkungan yang ditekankan di sini. Namun ketika kita hanya pendekatannya pada kinerja lingkungan, maka yang terjadi adalah selama ini pendekatannya end of pipe. Ya. End of pipe itu adalah setelah terjadi limbah, setelah terjadi polusi udara, baru kita kelola. Pendekatan ini yang menjadi high cost di lapangan. Nah, high cost inilah kemudian menjadi kendala teman-teman di industri atau teman-teman di organisasi terkait dengan pengelolaan lingkungan, karena lingkungan jadinya mahal gitu. Tapi sebenarnya yang kita harapkan adalah pengelolaan lingkungan itu harus bersinergi dengan sosial dan ekonomi. Nah, di mana dengan kita bisa bersinergi antara lingkungan sosial dan ekonomi, maka perbaikan berkelanjutan tersebut akan dapat tercapai seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan. Nah, di sini kita mencoba melalui pendekatan standar gitu. Jadi kita mencoba melihat salah satu tools untuk pengelolaan lingkungan yang mempunyai standar manajemen lingkungan, di mana di situ standar mampu bisa kita pergunakan sebagai dasar untuk pengelolaan lingkungan. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memandang lingkungan, pengelolaan lingkungan itu sebagai tantangan atau peluang, saya pikir akan bijak kita ketika melihat pengelolaan lingkungan itu sebagai peluang ya. Peluang kita untuk melakukan perbaikan, karena apa yang kita eksploitasi di lingkungan tersebut kita lakukan perbaikan di situ. Jadi saya harapkan kita mempunyai persepsi bahwa sebenarnya terkait dengan pengelolaan lingkungan, terus tools-tools yang diberikan terkait pengelolaan itu kita anggap sebagai salah satu peluang kita untuk melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang mungkin sudah kita ubah. Nah, kalau kita lihat petanya seperti ini pengelolaan lingkungan Indonesia itu, jadi tadi Pak Guru sempat menyampaikan terkait dengan peraturan perizinan pembinaan itu merupakan salah satu tools dari perangkat pengelolaan lingkungan. Jadi kalau kita lihat itu perangkat pengelolaan lingkungan itu ada yang bersifat wajib, ada yang proaktif. Gitu ya. Jadi yang wajib itu merupakan dasar-dasar yang harus dipenuhi. Kemudian ketika kita mencoba melihat pengelolaan lingkungan ini dalam konteks proper, maka akan kita lihat seperti ini prosesnya. Saya juga sempat disinggung oleh Pak Guru. Yang pertama tadi terkait dengan proper, kalau kita lihat kita identikkan dengan pengelolaan lingkungan, maka yang hitam sampai biru ini ada pendekatan mengenai produksi bersih.
Biru dan hijau ini kita bisa menggunakan pendekatan sistem manajemen lingkungan, dan kuning ini kita bisa kayak bubble. Nah, semua perangkat ini tujuannya sama, itu pengembangan berkelanjutan. Kita masuk membahas untuk ISO TC 207, sistem manajemen lingkungan atau environmental management. Nah, ISO TC 207 environmental management ini dulunya itu dibentuk berdasarkan ide dari teman-teman di dunia usaha yang tergabung dalam World Business Council for Sustainable Development dan ISO. Kemudian mereka mendevelop satu panitia yang kemudian panitia ini mengkaji kira-kira apa sih kontribusi di dunia usaha untuk pembangunan berkelanjutan atau untuk lingkungan seperti itu. Nah, kemudian terbentuklah ISO TC 207 ini pada tahun 93. Kemudian mereka mulai bekerja tahun 93 dan tahun 96 mereka menelurkan satu standar yaitu ISO 14001. Nah, skop kerja dari TC ini adalah mengembangkan standar untuk manajemen lingkungan dan dampak dari iklim seperti itu. Nah, diharapkan standar-standar yang mereka develop ini atau mereka susun ini akan membantu untuk pencapaian organisasi atau dunia usaha dalam pemenuhan pembangunan berkelanjutan, di mana mereka akan mencoba melihat lingkungan, sosial, dan ekonomi di sana. Ada 6 rumpun steering committee yang ada di ISO TC 207, yang setiap rumpun ini mengembangkan standar. Yang pertama itu Steering Committee 1, ini mengembangkan standar untuk sistem manajemen lingkungan yang biasa kita lihat di lapangan itu ISO 14001 yang sudah mulai banyak diterapkan di Indonesia. Kemudian ISO 14011 ini oleh Steering Committee 2, mereka mengembangkan standar-standar terkait dengan audit, bagaimana melakukan audit seperti itu. Nah, kemudian ISO TC SC3 yang mengembangkan standar ISO 14020 series ini tentang pelabelan lingkungan. Tadi sempat disinggung oleh Pak Guru juga terkait dengan pelabelan lingkungan. Salah satunya nanti ada untuk produk ramah lingkungan. Kemudian ISO 14030 series yang dikembangkan oleh SC4, di mana mereka mengembangkan standar terkait dengan bagaimana melakukan evaluasi kinerja lingkungan. Kemudian SC5 mengembangkan standar untuk ISO 14040 series terkait dengan life cycle assessment atau penilaian hidup. Yang terakhir, rumpun terakhir adalah ISO SC7 yang mengembangkan ISO 14060 series, di mana standar yang dikembangkan di SC ini adalah standar untuk greenhouse gas. Yang salah satunya yang sudah mulai banyak dipergunakan adalah 14064 D1, 2, dan 3 terkait dengan bagaimana melakukan pengukuran greenhouse gas pada level organisasi atau pada level project seperti itu. Nah, ini adalah tools yang bisa kita pakai yang untuk pengelolaan lingkungan, yang dimana kita harapkan ini adalah salah satu tools yang mungkin pada saat ini yang terbaik yang ada, karena standar ini dikembangkan oleh anggota ISO TC 207 yang dari berbagai negara, yang merupakan best practice yang mereka coba develop bersama-sama berdasarkan best practice yang ada di negara mereka. Mereka diskusikan, mereka buat standarnya untuk bisa direcognize secara internasional. Itu yang dilakukan di TC 207. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa penerapan standar ini, kalau kita lihat dari siklus suatu produk, mulai dari ekstraksi bahan sampai dengan kembali dibuang ke alam, kita bisa melihat seluruh proses ini dalam sistemnya itu dengan menggunakan ISO 14001, di mana kita bisa melihat manajemen sistem pengolahan mulai dari bahan baku sampai dengan pembuangan ke alam dengan pendekatan life cycle perspektif di sana. Kemudian ketika ISO itu diterapkan, kemudian kita melakukan audit terkait dengan bagaimana pelaksanaan ISO tersebut, kita menggunakan ISO 19011. Dan ketika kita melakukan pendekatan pada produk, bagaimana kinerja lingkungan suatu produk, kita bisa menggunakan ISO 14020. Terus ketika kita melihat kinerja atau mengevaluasi kinerja lingkungan suatu organisasi, kita bisa menggunakan ISO 14030. Dan ketika kita melihat daur hidup suatu produk dari mulai bahan baku, pengadaan bahan baku sampai dengan pembuangan akhir ke alam,
itu kita bisa menggunakan ISO 14040, di mana perbedaannya antara 40 dan ISO 14001 dan 14040. 14001 hanya melihat bagaimana life cycle perspektifnya, tapi di 14040 kita melakukan kuantifikasi pada setiap tahapan di situ. Nah, terakhir terkait dengan bagaimana kita menghitung greenhouse gas pada level organisasi atau pada level project, kita bisa menggunakan ISO 14060. Nah, ini adalah bagaimana implementasi dari produk yang dihasilkan oleh ISO/TC 207 pada setiap steering committee-nya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sebenarnya standar ini melakukan pendekatan pada sistem dan pada produk. Jadi kita bisa melihat nanti Bapak dan Ibu ketika tertarik untuk melihat seperti apa standar ini diterapkan. Nah, ketika itu Bapak Ibu akan melihat bagaimana penggunaannya, dan ketika akan melakukannya sudah dapat gambaran seperti apa nanti melakukannya. Nah, ini adalah gambaran dari standar yang dikembangkan oleh TC 207 manajemen lingkungan. Nanti kita akan coba melihat dua dari standar ini, yaitu 14001 dan 14040 series, seperti apa penerapan di Indonesia dan seperti apa nanti standar ini bisa mendorong kepada pembangunan berkelanjutan. Nah, kita akan pertama melihat mengenai sistem manajemen lingkungan SNI ISO 14001. Kenapa ini saya angkat menjadi salah satu contoh untuk sebagai contoh standar yang bisa menunjang kepada pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah standar ini sudah mulai banyak digunakan di Indonesia. Jadi dari database yang ada di ISO, ada ribuan industri atau organisasi yang ada di Indonesia atau yang beroperasi di Indonesia yang sudah mulai menerapkan ISO 14001 seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, sekedar informasi terkait dengan ISO 14001, pertama kali dikeluarkan itu tahun 96. Ini merupakan produk awal dari ISO TC 207. Di mana standar tersebut setelah keluar tahun 2096, kemudian direvisi pada tahun 2004, dan direvisi lagi pada tahun 2015. Sebelum revisi tahun 2015, dilakukan oleh survei oleh ISO terkait dengan revisi tersebut, kira-kira apa yang akan direvisi dari standar tersebut. Nah, kemudian setelah mendapatkan hasil survei tersebut, kemudian ISO TC 207 Asia 1 membentuk task group yang kemudian mendevelop standar tersebut. Nah, keluarlah standar versi terbaru tahun 2015 dengan 5 perubahan besar di sana. Itu terkait dengan kepemimpinan, strategi bisnis, terus perlindungan lingkungan, life cycle thinking, dan efektivitas komunikasi. Nah, ini menjadi 5 perubahan besar pada ISO 14001 versi 2015. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan tahun 2013 untuk perubahan ISO 14001 tersebut, ada satu tugas yang disampaikan oleh waktu itu Sekretariat ISO TC 207 bahwa standar ini kalau bisa didevelop untuk sampai 20 tahun ke depan. Jadi standar ini masih bisa dipakai sampai 20 tahun ke depan atau masih update digunakan sampai 20 tahun ke depan. Sehingga Bapak Ibu yang menerapkan standar ini diharapkan standar ini masih bisa dipakai, masih bisa update digunakan sampai tahun 2020 tahun ke depan. Walaupun nanti kemungkinan ada sedikit revisi, tapi tidak terlalu signifikan di sana. Nah, standar ini mencoba memberikan satu guidance kepada organisasi bagaimana mereka meningkatkan kinerja lingkungan. Nah, tapi tidak hanya di situ yang mereka coba berikan dari standar ini juga bagaimana dengan menerapkan standar ini, pilar lingkungan pada pembangunan berkelanjutan yang ada 3 itu, yaitu sosial dan ekonomi, dapat berkontribusi di situ. Sehingga nanti diharapkan organisasi yang menerapkan standar ini selain dapat meningkatkan kinerja lingkungan, juga bisa berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan 3 pilar pembangunan berkelanjutan tersebut. Nah, dari penerapan standar ini ada 3 minimal yang diharapkan atau hasil yang diharapkan. Jadi ketika Bapak dan Ibu atau organisasi Bapak dan Ibu menerapkan standar ini, paling tidak 3 aspek ini sudah terpenuhi atau sudah dapat dicapai seperti itu. Pertama itu peningkatan kinerja lingkungan, pemenuhan kewajiban penaatan, pencapaian sasaran lingkungan. Jadi standar ini
akan mencoba memberikan guidance atau memberikan pedoman panduan kepada organisasi untuk mencapai paling tidak ketiga ini. Jadi 3 hal ini harus sudah bisa tercapai dengan penerapan standar ini. Dimana ketika kita menerapkan standar ini secara baik dan benar, sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam standar, maka 3 ini akan bisa dilewati. Gitu. Karena ini merupakan yang paling minimal didapatkan ketika kita menerapkan standar ini. Nah, kita coba melihat di sini perubahan dari standar yang tadi ada 5 itu, kita coba ambil 3 perubahan besar tersebut yang kita coba akan lihat seperti apa penerapannya dan seperti apa yang ada di lapangan saat ini di Indonesia. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat gambar ini, maka gambar seperti ini akan timbul di semua standar sistem manajemen yang dikembangkan oleh ISO. Gitu ya. Jadi ada namanya high level structure. High level structure itu digunakan untuk semua standar sistem manajemen yang dikeluarkan oleh ISO. Nah, high level structure tersebut memberikan kemungkinan, kemudahan pada organisasi yang menerapkan standar manajemen lingkungan untuk diintegrasikan, untuk mengintegrasikan. Paling tidak dengan struktur yang sama akan memudahkan atau organisasi untuk melakukan standar tersebut bisa dilakukan oleh satu bagian yang sama atau mengintegrasikan dokumen yang mereka miliki secara bersamaan seperti itu. Itu salah satu faktor yang pada standar terbaru ini yang bisa didapatkan oleh Bapak dan Ibu untuk mengintegrasikan standar manajemen yang Bapak dan Ibu pergunakan. Nah, di dalam standar yang terbaru ini, kalau kita lihat dari gambar ini, maka Bapak dan Ibu akan melihat di tengah-tengah itu adalah kepemimpinan. Di standar terbaru ini menekankan lebih kepada bagaimana pemimpin mengambil alih atau mempunyai kontribusi yang lumayan besar dalam penerapan sistem ini. Jadi kalau dulu dalam penerapan sistem ini manajemen puncak akan melimpahkan semuanya kepada yang disebut dengan biasa disebut dengan manajemen representatif. Nah, pada saat sekarang manajemen puncak boleh mendelegasikan pekerjaan kepada seseorang atau sekelompok orang, biasa disebut dengan manajemen representatif, tapi akuntabilitas dari penerapan sistem ini tetap ada pada top manajemen, karena pendekatan dari sistem ini merupakan top down, di mana kepemimpinan ini mempunyai peranan di setiap siklus ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan action di sana, PDCA-nya itu tetap jalan, dan di situ harus ada kontribusi dari top manajemen. Sehingga diharapkan top manajemen memahami konteks organisasi. Konteks organisasi yang berbasis pada pendekatan risiko. Gitu. Dan yang paling ditekankan lagi di sini adalah bagaimana top manajemen menyelaraskan lingkungan dengan proses bisnis yang ada saat ini. Nah, kalau kita lihat saat ini, kebanyakan yang dilakukan adalah lingkungan tidak masuk ke dalam proses bisnis yang ada, sehingga ketika terjadi sesuatu dengan lingkungan maka karena pihak manajemen tidak memahami hal-hal tersebut gitu. Jadi terkait dengan bagaimana itu dilakukan, bagaimana pembiayaannya itu kadang-kadang tidak tercover oleh pihak manajemen, sehingga ketika terjadi permasalahan tadi baru kemudian mencoba mencari solusinya. Nah, di sini diharapkan lingkungan sudah masuk menjadi salah satu strategi bisnis di satu organisasi. Jadi di mana ketika nanti organisasi menetapkan tujuan dan sasaran untuk proyek di organisasi tersebut, maka lingkungan juga harus dipertimbangkan. Lingkungan harus diselaraskan dengan strategi bisnis. Gitu. Nanti si top manajemen akan mencoba bagaimana kegiatan di organisasi tersebut akan selaras dengan program yang mereka lakukan dalam rangka untuk melaksanakan sistem manajemen lingkungan. Nah, yang terjadi saat ini yang banyak ditemukan adalah masih menggunakan konsep lama di lapangan. Jadi top manajemen melimpahkan semua pekerjaan kepada seseorang atau sekelompok orang tadi yang biasa disebut dengan manajemen representatif tadi, dan kemudian si top manajemen tidak memahami apa yang ada di sana seperti itu, sehingga dalam pelaksanaannya terkadang dukungan dari pihak manajemen sangat kurang, sehingga banyak program-program yang ditawarkan oleh manajemen representatif tadi, terkadang-kadang program tersebut tidak dipahami seperti apa program tersebut dilakukan.
seperti apa pembiayaannya, sehingga kadang-kadang terjadi bahwa program-program tersebut tidak jalan di suatu organisasi seperti itu. Nah, kemudian terkait yang perubahan kedua adalah konteks organisasi. Nah, di konteks organisasi ini sebenarnya suatu organisasi itu harus paham terkait dengan apa isu internal dan isu eksternal yang ada di tempat mereka yang itu berpengaruh kepada organisasi atau dapat mempengaruhi organisasi. Seperti itu. Jadi di sini paling tidak top manajemen memahami secara garis besarnya atau helikopter view-nya seperti apa yang terjadi di dalam penerapan sistem ini. Harus dipahami isu internal dan isu eksternal yang ada saat ini. Nah, dengan memahami isu ini, maka nanti isu itu akan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan ketika akan menetapkan tujuan dan sasaran. Seperti apa sasaran, tujuan, dan sasaran yang akan ditetapkan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan pada kurun waktu tertentu, itu disesuaikan dengan konteks organisasi yang ada saat itu. Sebagai suatu contoh, ketika kita akan menetapkan isu terkait dengan organisasi kita, kita bisa melihat terkait dengan isu-isu sosial, politik, dan ekonomi saat ini ada. Ketika ada permasalahan seperti tadi disampaikan oleh Pak Widodo pada awal, adanya penurunan konsumsi penggunaan semen, terus berkurangnya penjualan semen, maka berarti akan berkurang pemasukan kepada perusahaan yang memproduksi semen, sehingga kemungkinan bisa terjadi beberapa program bisa dikurangin dulu, atau karena pemasukan kurang maka program lingkungan juga mungkin ada terdapat imbasnya di sana. Nah, itu hal-hal tersebut yang harus dipertimbangkan. Kemudian untuk misalnya internal, seperti apa SDM yang ada di sana untuk menjalankan program SML yang akan diterapkan tersebut. Ketika kurang terkait dengan kompetensi, maka yang dilakukan adalah untuk perbaikan kompetensi. Jadi konteks ini akan mengikuti apa yang ada di organisasi tersebut, sehingga konteks organisasi ini tidak akan sama satu perusahaan dengan perusahaan lain, karena isu-isu yang ada di satu perusahaan akan beda dengan di perusahaan lain. Nah, hal ini yang harus dipahami oleh organisasi ketika menetapkan konteks organisasi untuk memulai penerapan SML di organisasi tersebut. Nah, dalam pelaksanaannya konteks organisasi ini terkadang belum bisa mewakili isu-isu internal dan eksternal yang ada di dalam organisasi. Nah, yang didapati biasanya adalah ketika menetapkan isu internal dan eksternal, ini hanya dilakukan oleh sebagian pihak di dalam organisasi, misalnya bagian HSE atau bagian lingkungan, tanpa melibatkan misalnya bagian procurement, bagian finance seperti itu, atau bagian penjualan seperti itu, karena semua akan terkait di sana. Sehingga sebaiknya ketika akan menetapkan konteks organisasi, kita harus juga menetapkan atau melibatkan bagian-bagian lain yang mungkin memiliki potensi untuk memberikan masukan terhadap konteks organisasi yang ada saat ini seperti itu. Nah, kemudian ini ada yang terbaru, yaitu terkait dengan perspektif daur hidup, di mana di sini diharapkan ketika organisasi menerapkan sistem manajemen lingkungan, mereka sudah mempertimbangkan daur hidup dari produk yang dihasilkan. Jadi dari produk, barang, atau kegiatan yang mereka lakukan, mereka harus melakukan perspektif daur hidup. Nah, daur hidup di sini dimaksud adalah melihat dari proses bahan baku itu didapat sampai dengan pembuangan akhir. Jadi tahapan-tahapan ini yang harus dipertimbangkan oleh suatu organisasi. Jadi tidak hanya pada bagian-bagian tertentu, tapi seluruh siklus ini harus dipertimbangkan di sana. Nah, sebenarnya pendekatan ini juga nantinya bisa menjadikan salah satu kontribusi kepada pihak manajemen, di mana dengan kita melakukan studi life cycle perspektif ini, kita akan melihat di mana adanya peluang-peluang untuk melakukan perbaikan, atau di mana kita bisa melihat terjadinya perubahan atau berpindahnya dampak dari satu titik ke titik lain seperti itu. Jadi diharapkan dari life cycle perspective yang kita lakukan ini, kita salah satunya kita mencoba mengeliminasi terjadinya perubahan dampak dari satu titik ke titik lain. Salah satu contoh, ketika kita menggunakan bahan baku, kita belum berpikiran bahwa bahan baku tersebut akan berpengaruh ke lingkungan. Tetapi ketika kita menggunakan bahan baku tersebut, dalam tahap penggunaan,
ternyata bahan baku tersebut bisa berkontribusi kepada pencemaran lingkungan atau berkontribusi kepada kesehatan. Nah, itu yang sebenarnya harus kita lihat dari siklus ini. Jadi sehingga diharapkan dengan kita melakukan pertimbangan daur hidup ini bisa berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan cara kita melihat pada tahap pengadaan barang, pada tahap desain, pada tahap produksi, atau pada seluruh tahap tersebut, pada titik-titik mana yang kemungkinan bisa terjadinya perpindahan dampak dari satu titik ke titik lain, atau pada daur hidup ini mana yang nanti aspek dampaknya yang mungkin dapat kita kelola. Nah, dalam pengelolaannya, di situ ada yang disebut dengan kendali dan dipengaruhi. Jadi di dalam siklus daur hidup tersebut, di dalam ISO 14001 itu ada istilah dipengaruhi atau dikendalikan, gitu ya. Nah, sejauh apa kita bisa kendali, sejauh apa kita bisa pengaruhi, itu nanti balik lagi ke posisi organisasi tersebut. Ketika suatu pekerjaan dialihkan kepada pihak ketiga, tapi pekerjaan tersebut dilakukan di dalam lokasi industri tersebut atau organisasi tersebut, maka itu bisa kita kendalikan. Tapi ketika itu dialihkan keluar, terus kita lihat posisi kita bukan sebagai yang pengguna terbesar, maka kita hanya bisa mempengaruhi di sana. Nah, makanya kita lihat konteksnya seperti apa. Nah, kejadian yang ada di lapangan saat ini belum mempertimbangkan kendali dan dipengaruhi. Jadi ada beberapa industri yang hanya melakukan identifikasi pada tahapan-tahapan yang mereka lakukan, tetapi belum mempertimbangkan ketika tahapan tersebut mereka alihkan keluar. Salah satu contohnya, seumpamanya ketika di satu lokasi yang menerapkan ISO 14001, kemudian di lokasi tersebut mereka melakukan pembangunan gedung baru, yang sebenarnya itu masuk dalam lingkup penerapan sistem manajemen lingkungan, tetapi di bangunan baru tersebut mereka tidak melakukan identifikasi aspek dampak di situ, ya. Nah, mereka beranggapan karena itu dilakukan oleh pihak ketiga, tapi mereka tidak menyadari bahwa ketika pihak ketiga melakukan pembangunan tersebut, itu juga mempengaruhi terhadap capaian dari penerapan SML yang telah mereka tetapkan. Nah, ini yang harusnya dikendalikan oleh organisasi. Nah, seperti apa ini nanti ketika akan untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan tersebut? Ini hampir sama dengan ketika tadi kita menetapkan untuk melihat di mana adanya perpindahan dampak. Jadi sehingga ketika pihak ketiga yang melakukan untuk kita, untuk satu organisasi, maka kita lihat apakah yang mereka lakukan itu mempunyai dampak atau tidak kepada produk yang kita hasilkan. Nah, ketika kita melihat itu, seperti apa posisi kita, apakah kita bisa pengaruhi atau bisa kendalikan. Nah, itu yang kemudian harus diperhatikan. Nah, saat ini belum banyak teman-teman di industri yang mencoba melihat itu, gitu ya. Dan ini seharusnya sudah masuk ke dalam pertimbangan ketika penetapan aspek dan dampak. Nah, berikutnya terkait dengan daur hidup. Jadi dari beberapa industri yang menerapkan ini, mereka tidak melihat dampak tersebut dari satu siklus, dari satu daur hidup tersebut. Kebanyakan yang mereka lakukan adalah hanya pada saat produksi. Jadi ketika mereka melakukan proses produksi, mereka mencoba menetapkan atau melihat aspek dari lingkungan dari kegiatan mereka lakukan, mulai dari bahan baku datang sampai dengan packaging. Nah, di hulu dan di hilirnya, mereka tidak melakukan identifikasi. Karena mereka beranggapan bahwa itu di luar tanggung jawab mereka. Nah, di ISO 14001 versi 2015, organisasi harus melakukan hal tersebut, harus melakukan pertimbangan tersebut. Jadi tidak hanya pertimbangan life cycle perspektif itu hanya di dalam organisasi, tapi harus di seluruh dari rantai proses produksi tersebut. Nah, itu yang harus dilakukan. Tapi sebagian besar industri hanya melakukan pada tempat mereka, yaitu pada proses produksi, sehingga tidak tahu seperti apa ketika barang itu mendapatkannya, atau seperti apa ketika barang tersebut sudah dikirim, gitu. Karena kemungkinan bisa terjadi seperti disampaikan, ketika dalam proses produksi produk tersebut tidak berdampak ke lingkungan, tapi ketika produk tersebut tidak lagi dipakai atau ketika akan dibuang ke lingkungan, itu yang berdampak kepada lingkungan. Atau ketika
penggunaan produk tersebut tidak berdampak ke lingkungan, tetapi ketika setelah digunakan dalam waktu berapa lama dia akan berdampak ke lingkungan, sehingga perlu dilakukan perbaikan mungkin pada bahan baku yang digunakan. Nah, itu adalah beberapa contoh yang mungkin bisa dilakukan oleh industri ketika akan mencoba melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi dengan menerapkan ISO 14001 ini, selain di satu sisi kita bisa melakukan peningkatan kinerja pada saat proses produksi di tempat kita, tapi juga kita bisa melakukan perbaikan pada tahapan daur hidup dari produk tersebut dengan tadi pertimbangan kita melakukan life cycle perspektif tadi. Nah, berikutnya kita coba masuk ke SNI ISO 14040 dan 44 ini terkait dengan penilaian daur hidup atau LCA. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa di ISO 14001 kita hanya melihat life cycle perspektif, kemudian kita melihat seperti apa kita melakukan kontrol dan pengaruhi tadi. Nah, di LCA hampir sama, kita melakukan kompilasi pada tahapan daur hidup, tapi kita mencoba di sana melakukan kuantifikasi, perhitungan. Nah, perhitungan ini pada setiap unit proses yang ada di dalam siklus dari produk tersebut. Nah, yang dilihat sama, yaitu mulai dari akuisisi bahan baku sampai dengan pembuangan akhir. Nah, kalau dalam pelaksanaannya ada 4 tahapan yang harus dilihat ketika akan melakukan studi LCA tersebut. Yaitu pertama terkait dengan bagaimana penetapan lingkup dan tujuan, kemudian life cycle inventory, life cycle impact assessment dan interpretasi. Nah, penilaian daur hidup ini di lapangan berfungsi salah satu, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan kita melakukan studi ini. Pertama, kita bisa mengidentifikasi peluang untuk peningkatan kinerja lingkungan dari produk pada titik yang daur hidup tersebut. Jadi ketika kita melakukan studi ini, diharapkan kita bisa melakukan perbaikan kinerja pada titik-titik tertentu. Jadi kita menetapkan hotspot pada titik tersebut, terus kita lakukan perbaikan. Nah, kemudian dengan kita melakukan studi LCA ini, kita juga bisa melakukan studi untuk mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan yang akan kita lakukan. Nah, kebijakan ini bukan hanya untuk industri, tapi juga bisa untuk pemerintah. Jadi ketika kita menetapkan kebijakan untuk misalnya produk semen, nah pada produk semen ini apa yang akan kita angkat, gitu ya. Nah, ketika kita melakukan studi LCA, maka kita akan lihat di situ, oh ternyata banyak dari titik-titik ini yang mungkin bisa kita tetapkan sebagai perbaikan, atau nanti kita tetapkan sebagai strategi untuk menentukan prioritas perbaikan apa yang dilakukan, atau kita bisa melakukan desain ulang dari produk yang kita hasilkan tersebut. Kemudian kita bisa menetapkan sebagai indikator untuk kinerja lingkungan. Jadi kinerja lingkungan itu biasanya hanya untuk pada buangan gitu ya, tapi untuk unit proses tertentu biasanya tidak ditetapkan indikator kinerja. Nah, kita bisa melakukan penetapan indikator tersebut dari nilai-nilai yang kita temukan ketika kita melakukan studi LCA tersebut. Nah, kemudian studi LCA ini juga bisa dipakai sebagai tools untuk pemasaran. Jadi, pemasaran untuk produk-produk di mana ketika kita akan menetapkan untuk eco-label tipe 1 atau produk kita sesuai dengan eco-label tipe 2 atau tipe 3, di mana kalau tipe 1 itu yang produk eco-label yang ada logo atau gambar tadi. Kemudian tipe 2 itu terkait dengan self declare, pernyataan diri, atau tipe 3 terkait dengan APD, product declaration. Nah, itu yang bisa kita dapatkan dari hasil kita melakukan studi tersebut. Di sini saya coba kasih contoh terkait dengan bagaimana LCA itu diterapkan, tapi maaf ini bukan promosi gitu Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Saya coba mengambil contoh dari perusahaan Apple gitu ya. Jadi sekedar informasi, mulai tahun 2018 Apple itu mengeluarkan MacBook Air itu seluruh bodinya itu sudah menggunakan recycle aluminium. Jadi seluruh bodinya menggunakan aluminium recycle dari produk Apple sebelumnya gitu. Jadi mereka kumpulkan, mereka daur ulang, terus mereka jadikan body untuk MacBook Air mulai tahun 2018. Nah, pada tahun 2012 mereka mencoba melakukan studi terkait dengan greenhouse gas
perbaikan yang mereka lakukan ya dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 2012 itu greenhouse gas up yang mereka lakukan itu pengurangannya seperti apa gitu. Mereka coba melihat apa yang mereka lakukan. Nah, mereka menggunakan tools ISO 14001 ISO 14040 dan 44 dengan pendekatan LCA. Mereka melihat seperti apa greenhouse gas yang dihasilkan dari alur produk mereka. Nah, mereka mencoba dari mulai pengadaan bahan baku sampai ke pembuangan akhir. Di sini ada beberapa informasi yang mungkin dapat saya sampaikan terkait dengan studi tersebut, bahwa dari studi yang mereka lakukan sebelumnya, terus dengan studi yang mereka lakukan 2012, di situ ada penurunan pengguna CO2 yang dihasilkan atau greenhouse yang dihasilkan itu 90% untuk contohnya produk Apple TV gitu ya. Nah, itu mereka lakukan berdasarkan hasil yang mereka dicapai. Jadi tahun 2007 mereka lakukan studi, mereka menemukan berapa jumlah yang mereka hasilkan, kemudian mereka lakukan perbaikan, terus pada tahun 2012 mereka melakukan studi lagi, kemudian mereka lihat berapa reduksi yang mereka dapatkan untuk proses produksi. Untuk contohnya sini ada 4 produk Apple. Gitu. Nah, yang menarik di tahun 2007 itu mereka mengeluarkan iPhone 4 itu untuk mendelivery iPhone 4 itu sebanyak 416.000 pieces iPhone 4, mereka membutuhkan pesawat sekitar 4 pesawat Boeing 747 gitu ya. Tapi pada tahun 2012 dengan mereka mencoba mengefisienkan packaging yang mereka pergunakan, terus dengan packaging tersebut lebih kecil, karena lebih kecil, lebih ringan dan lebih tipis, sehingga untuk mendistribusikan sekitar 416.000 iPhone 5 pada tahun 2012 tersebut, mereka hanya memerlukan 2,5 pesawat. Jadi mereka bisa saving 1,5 pesawat. Nah, kemudian pada tahap penggunaan mereka juga coba melakukan perbaikan. Jadi kalau di sini ada contohnya iMac gitu, dari tahun 98 mereka produksi. iMac tahun 98 itu membutuhkan 35 watt untuk bekerja selama 1 jam. Tapi pada iMac keluaran tahun 2012 itu hanya perlu 0,9 watt untuk bekerja selama 1 jam. Nah, ini mereka mencoba melakukan improvement, perbaikan dari studi LCA yang mereka lakukan terkait dengan pada proses penggunaan. Nah, kemudian juga mereka menyampaikan contoh di sini, ada beberapa produk yang mereka hasilkan, yang itu kita dibandingkan dengan produk yang lain, itu konsumsi energinya atau penggunaan atau GHG yang mereka hasilkan dari produk tersebut sangat minim. Seperti itu. Nah, kalau kita coba lihat contoh dari distribusi ini, kita bisa lihat di sini bahwa dari satu titik yang mereka lakukan, mereka bisa mencoba melakukan pendekatan kepada pembangunan berkelanjutan, yaitu bagaimana di satu sisi benefit dari sisi biaya yang digunakan, lingkungan dan sosial. Nah, kalau kita lihat dari biaya, mereka bisa mencoba mengurangi biaya produksi, di mana karena kotak packagingnya lebih kecil, sehingga biaya produksi penggunaan material juga sedikit, biaya produksi akan turun seperti itu. Kemudian reduksi dari cost distribusi, yang dulu mereka memerlukan 4 pesawat, kemudian sekarang mereka hanya memerlukan 2,5 pesawat, sehingga mereka bisa mereduksi cost untuk distribusi sebanyak 1,5 pesawat. Kemudian dari lingkungan, apa mereka dapatkan? Mereka mencoba mengurangi penggunaan material. Jadi material yang dulu untuk kotak yang gede, sekarang kotaknya lebih kecil, sehingga material yang digunakan lebih sedikit. Dan dari kotak yang kecil ini bisa mengurangi waste yang dihasilkan, karena sebagian besar packaging yang setelah dipakai itu dibuang. Gitu. Nah, kemudian dari sisi lingkungan juga mereka mencoba mengurangi emisi yang digunakan oleh pesawat untuk distribusi tersebut. Jadi yang dulu 4 pesawat, hanya 2,5. Nah, dari segi sosialnya mereka mencoba mendapatkan image yang positif. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang di dunia usaha yang lebih banyak kepada benefit itu berupa finansial, tapi ada benefit yang tidak berupa finansial, tapi yang juga bisa berdampak kepada finansial. Contohnya positive image. Jadi dengan Apple melakukan ini, terus mereka membuat report terkait dengan apa yang mereka lakukan, image-nya semakin positif dan semakin banyak orang-orang yang menggunakan produk Apple seperti itu.
Nah, itu adalah contoh dan ini sekedar informasi bahwa standar LCA itu sudah dipakai di beberapa standar. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin yang sering mendengar adanya carbon footprint, water footprint, itu semuanya sudah mencoba mengadopsi pendekatan LCA tersebut. Nah, selain itu pendekatan LCA sebenarnya itu adalah untuk lingkungan, tapi sebenarnya dalam prakteknya LCA kemudian berkembang. Selain untuk lingkungan juga juga bisa dipakai untuk bagaimana melihat cost dari suatu produk seperti itu. Atau ketika kita akan membeli suatu alat, bagaimana life cycle costing dari peralatan tersebut. Atau kita juga bisa pakai sebagai life cycle management di situ. Nah, ini banyak yang bisa digunakan dari pendekatan konsep LCA tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu nanti akan melakukan studi LCA, selain untuk lingkungan, juga bisa dipakai untuk tools lain. Yang terbaru, saat ini ada namanya life cycle, social life cycle. Itu dikembangkan oleh UNEP, teman-teman. UNEP itu mengembangkan social life cycle yang juga menggunakan pendekatan dari LCA ini. Nah, ini adalah benefit yang nanti bisa didapat ketika kita melakukan studi LCA. Yang paling pertama itu terkait dengan perlindungan lingkungan, produk yang ramah lingkungan. Karena tadi seperti saya sampaikan bahwa dengan menerapkan LCA itu bisa membantu bagaimana kita sebagai tools untuk pemasaran gitu ya, dengan menerapkan ISO 4 menerapkan Ecolabel tipe 1, 2, 3. Nah, ini adalah benefit yang didapatkan nanti ketika setelah melakukan studi LCA tersebut. Nah, ini juga tadi sempat sampaikan oleh Pak Guru pertama. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa di sini tools yang dari ISO TC 207 yang di rumpun ISO 207 ada 3 standar yang sudah mulai masuk sebagai salah satu kriteria dari proper, yaitu SML 14001 di sini, kemudian Life Cycle Assessment 14040 dan 24 di sini, kemudian produk jasa ramah lingkungan. Nah, di sini teman-teman di sekitar proper menyatakan bahwa mereka untuk yang produk jasa ramah lingkungan menggunakan ISO 14025 terkait dengan APD. Jadi sudah ada 3 yang masuk di sini sebagai tools yang dipergunakan, tools yang bersifat bukan wajib, yang voluntary, tapi digunakan oleh kegiatan yang bersifatnya mandatory seperti itu. Nah, terakhir ini rangkuman dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwa sebenarnya fungsi dari tools pengelolaan lingkungan tersebut adalah bagaimana menjaga fungsi lingkungan. Dari fungsi lingkungan yang tadi kita rubah, dari yang awalnya berupa hamparan hutan, kemudian kita rubah menjadi infrastruktur atau kita rubah menjadi perubahan. Nah, bagaimana menjaga agar perubahan itu tidak terlalu signifikan sehingga merusak kualitas lingkungan, maka ada yang disebut dengan pengelolaan lingkungan. Nah, perangkat pengelolaan tersebut ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat mandatori gitu ya. Jadi semuanya bertujuan untuk bagaimana menjaga kualitas lingkungan tetap terjaga. Nah, standar manajemen lingkungan di sini mencoba memberikan guidance atau memberi panduan bagaimana organisasi untuk menuju pada pembangunan berkelanjutan di satu sisi, dan di sisi lain kinerja lingkungan tetap terjaga. Dan ini paling tidak teman-teman di industri harus sudah mulai proaktif untuk menerapkan standar manajemen lingkungan ini, karena standar manajemen lingkungan ini sudah mulai menjadi persyaratan dagang. Jadi di mana banyak pemegang merek yang sudah mempersyaratkan kriteria ini dalam persyaratan dagang. Nah, kemudian untuk itu perlu konsistensi dalam penerapan. Jadi diharapkan teman-teman di industri yang menerapkan standar manajemen lingkungan ini bukan hanya untuk mendapatkan sertifikat, tetapi bagaimana standar yang diterapkan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan, yang kemudian mendapatkan dampak atau keuntungan dari penerapan standar tersebut, sehingga benefit yang didapatkan dari pengelolaan lingkungan yang dilakukan tersebut. Nah, kemudian sebagai contoh tadi beberapa standar yang sifatnya sukarela, standar manajemen lingkungan yang bersifat sukarela, sekarang sudah masuk sebagai perangkat atau sebagai kriteria penilaian untuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Jadi proper sudah mulai menggunakan 3 standar tersebut. Nah, ini tidak untuk kemungkinan bahwa ke depan mungkin ada beberapa standar lagi yang akan digunakan sebagai kriteria tersebut. Nah, makanya untuk mengantisipasi tersebut, perlunya organisasi untuk lebih aktif
menerapkan standar-standar tersebut, dan ketika standar tersebut dimasukkan jadi kriteria, industri sudah siap untuk memenuhi kriteria tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengelolaan lingkungan yang menggunakan basis pada standar manajemen lingkungan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dipahami dan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Dan nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab untuk mungkin yang ada beberapa hal yang mungkin perlu diklarifikasi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Hendro atas materi yang disampaikan. Materinya sangat menarik sebetulnya, dan saya lihat dijelaskan cukup detail bagaimana standar manajemen lingkungan bisa mensupport industri berkelanjutan, dan juga diberikan contoh-contohnya. Tetapi tentu lebih afdol kalau peserta juga mengetahui CV dari Pak Hendro ini. Tadi terlewat disampaikan. Jadi Pak Hendro ini nama lengkapnya adalah Tri Hendro Utomo, ST Lick-Rerek. Ini adalah gelar S2 dari Jerman yang kata beliau kadang-kadang disamakan dengan MSc. Pengalaman beliau adalah yang satu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, kemudian yang kedua Kementerian Lingkungan Hidup, di kerjanya ada di yang kedua di Kementerian Lingkungan Hidup, dan kemudian juga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau melalui pendidikannya di S1 di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta, dan S2-nya di Karlsruhe Institute for Technology di Deutschland atau Jerman. Pengalaman profesional diantaranya adalah, ini hanya disebutkan sedikit dari, saya yakin banyak sekali yang tidak disebutkan di sini. Ada 3 yang disebutkan adalah asesor Komite Akreditasi Nasional. Yang kedua, sampai saat ini masih menjabat sebagai sekretaris Komite Teknis 1307 Lingkungan dan Manajemen Lingkungan. Dan yang ketiga adalah aktif di ISO TC 207 Environmental Management, dan aktif juga di ISO TC 323 Circular Economy. Baik, itu adalah CV dari Pak Tri Hendro Utomo. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab kita tampilkan di layar, karena waktunya terbatas dan tadi ada sedikit gangguan sinyal, sehingga waktu kita menjadi lebih pendek. Nanti sambil panitia mengumpulkan pertanyaannya dari Google Form, kita akan saksikan juga sebentar video ice breaking. Nah, silakan panitia memperkenalkan video ice breaking. Saya Bapak Budi. Kamu? Saya Bapak Budi. Dan ini cerita tentang Master Ali, kepercayaan keluarga kami. Darah Master mengalir dalam keluarga Master Ali. Master Kungfu. Yang Ale. Master Masak. Bukan. Master Akuntansi. Bukan. Kalau gini? Nah, ini. Saya percayakan gelar Master ini padamu. Bangunlah rumah dan gedung dengan cetok legendaris warisan Sang Master. Dan semen 3 roda dengan Mastertech Formula terpercaya puluhan tahun sebagai semen kualitas terbaik. Selamanya kokoh, terpercaya. Bersama semen 3 roda, siang dan malam, Master Ali selalu menyempurnakan tekniknya. Jurus rumah tangga kokoh tanpa retak. Goresan gedung mencakar langit. Sampai kelokan terowongan MRT. Dari generasi ke generasi, kami selalu percaya pada Master Ali dan semen 3 roda. Selamanya kokoh, terpercaya.
Nata Bumi, kami mengintegrasikan fasilitas produksi dan pengolahan limbah untuk menghasilkan semen ramah lingkungan. Trucrete, beton berkekuatan tinggi yang mampu mengalirkan air ke tanah, membantu proses penyerapan genangan. Speedcrete, untuk mencegah kemacetan yang disebabkan oleh perbaikan jalan, beton yang kuat siap digunakan dalam waktu 4 jam. Sobat Bangun, platform digital satu atap untuk mewujudkan rumah impian Anda. Akses Toko, ekosistem digital untuk pelanggan kami, distributor dan toko. Dynahome, solusi untuk membangun rumah dengan cepat dan terjangkau, masif, cepat, terjangkau. Baik, terima kasih. Sambil menunggu jawaban dari pertanyaan yang di Google Form, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Indonesia Group. Mohon bantuan Pak Hendro untuk menjawab. Kapan rencana pemberlakuan wajib penerapan manajemen lingkungan bagi industri menengah ke atas? Satu. Yang kedua, terkait penyelesaian limbah Sum Valley Petro sekitar 2 juta ton, apa ya jalannya? Mohon bantuan jawab. Yang nomor berapa tadi? Ini Pak, ini pertanyaan khusus Pak. Maaf Pak, putus-putus suaranya tadi. Ya, yang pertama Pak. Ya. Kapan rencana berlakuan penerapan manajemen lingkungan bagi industri menengah ke atas? Pertama. Bisa Pak ya? Oke. Pak Indro. Ya, siapa? Yang kedua, terkait penyelesaian limbah Sum Valley Petro sekitar 2 tahun pada kendala ya. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, siap. Kapan rencana pemberlakuan wajib penerapan manajemen lingkungan bagi industri menengah ke atas? Jadi begini Pak, standar ISO 14001 itu sifatnya voluntary, tapi bisa dijadikan wajib ketika instansi teknis di satu negara itu mewajibkan. Nah, sampai saat sekarang itu masih belum ada rencana mewajibkan standar tersebut gitu ya. Karena kalau kita mewajibkan standar tersebut berarti kita harus notifikasi dulu ke ISO seperti itu. Nah, sampai saat sekarang kita masih belum memandang perlu untuk itu dijadikan salah satu tools lingkungan yang wajib seperti itu. Jadi saat ini masih voluntary untuk penerapannya. Untuk terkait pertanyaan kedua, ini sepertinya bukan kompetensi saya untuk menjawab. Mohon maaf, ini terkait dengan penyelesaian limbah ini. Mungkin nanti kalau saya punya jawaban yang atau saya coba tanya dulu ke teman-teman yang menangani ini. Kalau mungkin nanti ada jawaban yang bisa mewakili, mungkin nanti akan saya coba jawab gitu Pak. Tapi pada saat ini terkait yang nomor 2 itu mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab, tapi nanti saya coba saya cari informasi terkait ini. Ketika itu ada nanti saya coba berikan jawabannya. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Hendro. Ya. Nah, mengingat waktu yang kita punya ini pendek bagi teman-teman yang di Indonesia Tengah ini sudah jam 5 sore. Mohon pertanyaan yang ditambahkan di layar ini pilih 2 saja Pak. Oke. Jawab waktu kita yang sangat. Nanti yang lain akan kita bantuan Pak Hendro untuk menjawab secara tertulis dan kirim. Ya, itu. Terima kasih. Oke, ya, baik Pak. Yang pertama itu terkait dengan produk itu mungkin nanti itu bisa dibantu oleh Pak Guru mungkin ya, terkait dengan kualitas itu mungkin itu kapasitasnya Pak Guru itu atau teman-teman di pabrik semen. Untuk kedua terkait dengan pertanyaan Ibu Riana Susmayanti Universitas Brawijaya, sistem manajemen
ISO itu cukup detail mengatur mengenai pengelolaan lingkungan jika dibanding dengan regulasi. Namun ISO tidak memiliki mekanisme sanksi sebagai regulasi jika perusahaan tidak mengimplementasikannya. Bagaimana ISO bisa dikolaborasikan dengan regulasi khususnya dalam hal pemulihan lingkungan? Oke, baik Bu. Memang benar. Jadi ISO itu sifatnya bukan mandatori, dia sifatnya modelnya hanya khususnya untuk 14001 ya, 14000 series gitu ya. Yang saya tahu itu terkait dengan manajemen lingkungan. Dia hanya memberikan guidance atau pedoman bagaimana kita melakukan pengelolaan lingkungan, tidak lebih dari itu. Jadi dia lebih general, isinya mengatur atau memberikan guidance kepada organisasi. Jadi di sana memang modelnya tidak seperti regulasi gitu ya, karena yang namanya ISO itu beda dengan regulasi seperti itu. Nah, seperti apa nanti ke depannya? Apakah bisa dikolaborasikan? Saat sekarang sudah mulai, Ibu. Mungkin tadi kalau Ibu lihat tadi kriteria dari proper itu yang untuk yang passing grade-nya itu sudah harus menerapkan ISO 14001 ya. Nah, kemudian untuk hijau ada life cycle assessment itu menggunakan ISO 14040 dan 44. Kemudian yang untuk yang emas itu nanti membuat EPD, Environmental Product Declaration, itu base-nya on ISO 14025 gitu. Jadi sudah mulai Bu, cuman belum untuk misalnya peraturan perundang-undangan atau pemajipan itu memang belum, tapi sudah mulai masuk sebagai kriteria untuk program-program yang didevelop oleh pemerintah, salah satunya proper tersebut. Satu lagi Pak. Ya, sebentar Pak. Oke, saya langsung nomor 5 aja nih, mumpung orangnya di sini nih. Mohon info sejauh mana peran dan kontribusi pemerintah Indonesia, CQ, Kementerian LH untuk ISO Community. Oke, untuk yang ini bagaimana kontribusi kita? Kebetulan saya aktif di ISO TC 027 manajemen lingkungan sebagai wakil dari Indonesia. Kontribusi kita di sini salah satunya kita ikut rembuk dalam pendevelopan standar gitu. Jadi ada standar-standar baru yang didevelop, kita ikut di sana bersama-sama wakil dari semua negara mendevelop standar tersebut. Nah, masukan dari Indonesia terhadap standar tersebut mewakili apa yang ada di Indonesia. Jadi fungsi kita di TC 007 tersebut melihat apakah yang nanti masuk ke dalam guidance tersebut itu bisa dilakukan atau tidak di Indonesia. Ya, tapi kalau misalnya tidak bisa lakukan, kita bisa vote. Kalau ini tidak bisa lakukan, kita bisa mencoba mempromosikan yang lain itu. Nah, selain itu juga kita di ISO sebagai P member. Jadi P member itu kita boleh memberikan masukan. Karena ada dua model, ada O member dan P member. Kalau O member itu hanya observasi, mereka nggak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa masukan. Kalau kita Indonesia P member, kita bisa memberikan masukan. Nah, sejauh ini kita sudah banyak berkontribusi, Bapak Ibu. Yang contohnya yang terakhir kita kontribusi di waktu revisi ISO 14001 versi 2015. Nah, salah satu chairs-nya itu, co-chairs-nya itu wakil dari Indonesia yang kebetulan jadi kapus sekarang. Beliau terlibat aktif di sana, mencoba memberikan masukan terhadap perubahan dari ISO 14001 versi 2004 ke 2015 kemarin. Jadi sebenarnya banyak kontribusi kita di sana. Nah, tapi yang menjadi kendala saat ini adalah kita kurang support dari teman-teman di industri gitu ya. Kita punya Komtek. Di Komtek kita ada beberapa teman dari industri, salah satunya Pak Guru gitu, dari wakil dari industri. Cuma untuk yang lebih komprehensif kita membutuhkan teman-teman dari industri lain, sehingga nanti apa jawaban dari kita atau masukan dari kita terkait dengan standar yang sedang di-develop di ISO TC 207 itu benar-benar bisa berkontribusi untuk bagaimana nanti standar itu diterapkan. Mungkin itu untuk Pak Irianto. Mungkin yang lain seperti tadi sampai oleh panitia akan kita coba kirim melalui email secara tertulis untuk jawabannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dan tetap sehat.